bikin undang-undang itu jangan mengincer seseorang atau lembaga atau institusi atau karena dendam atau karena sirik. Pemerintah juga begitu, jangan sok ngatur-ngatur, kalian belum tentu mampu. Untungnya sekarang LSF ini satu sekali-kalinya nih saya puji dengan sensor mandiri. Saya dari dulu gak seneng juga sensor mandiri itu sebuah perjalanan yang bagus. Arahnya sudah benar. Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rita Sriastuti dalam Action Nihil. Dan tentu saja jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, dan juga sebarkan kepada teman-teman Anda. Kali ini saya bertemu dengan sahabat lama, ya ampun lama sekali, Kemal Atmojo. Saya bersahabat dengan beliau sesama reporter masih di Majalah Zaman. Majalah Zaman, Majalah Tempo dalam satu grup ya. Tahun 80. Ya. Dan saya kaget sekali sekarang Kemal Atmojo adalah seorang dokter. Dokter Kilder. Dokter dan gemuk sekali. Kok Iya. bisa gemuk sih Mal? Gimana ceritanya? Iya. Nah itu karena pandemi. Oh. Makan tidur, ya kan? Gimana nggak gemuk-gemuk? Mudah-mudahan setelah pandeminya selesai ya kita bisa atur lagi makanan ini. Apa tidak ada yang memarahi Dikau sehingga bisa gemuk seperti ini? Kita kan orang merdeka, siapa yang memarahin? Iya kan? Gitu. Terus. Oke Mal, aku yang bikin terkejut juga selain lama juga nggak ketemu dan selama ini hanya melihat foto-fotomu yang tetap tampan. Berarti itu foto palsu ya. Foto palsu. Iya. Dan sekarang ternyata sangat berperhatian pada, mungkin sejak lama sih, tapi terakhir satu tulisan yang cukup menggemparkan yaitu tentang Undang-Undang Perfilman nomor 33. Itu tulisan udah beredar kemana-mana. Ada apa gerangan dengan undang-undang tersebut sehingga perhatianmu ke sana? Nah, sebenarnya sih udah lama ya, itu kan sejak zaman kelahirannya ya, udah bermasalah. Apalagi ketika kita lagi aktif di BPI ya, itu sudah lama menjadi concern kita. Ini undang-undang terlalu banyak kelemahannya, ya kan? Makanya saya usut bagaimana sih ini penyusunannya gitu kan. Saya temukan semua dokumen fraksi-fraksi saya temukan, kecuali fraksi PDIP ya. Ternyata usulannya ditolak, kalau nggak salah walk out ya waktu itu, dan hasilnya seperti itu. Sejak hari pertama itulah undang-undang itu bermasalah. Dan lama diskusi, dan sempat waktu kita di BPI juga diskusi sama Panja, dan mereka udah keluarkan semacam kesimpulannya. Tapi kayaknya nggak ada kelanjutan ya, terus sampai berganti DPR baru. Nah sampai sekarang, terus BPI yang sekarang juga mengadakan kajian-kajian, ya, bagus saja. Tapi kalau nggak segera ditindaklanjutin ya akan molor-molor lagi, ya kan? Malah bisa tambah molor dari Panja yang dulu. Kalau Panja yang dulu itu sudah jelas, oke kita setuju, kita akan perkuat BPI, kita akan perkuat pendidikan, kita akan perkuat hak cipta gitu ya, udah jelas. Kalau yang sekarang saya nggak tahu nanti hasilnya kayak apa Panja yang sekarang ya nantinya ya. Nah saya dengar juga ada kajian-kajian dengan Kemenhukam yang punya banyak dimensi begitu yang menyangkut undang-undang lain yang disarankan untuk diganti lah, diubah lah. Wah itu malah melibatkan banyak kementerian lain. Tapi mudah-mudahan dengan Panja nanti lebih praktis lah. Karena dulu sudah ada hasilnya, Panja yang dulu. Zaman kita di BPI sudah ada hasilnya itu. Oke Mal, itu memang waktu itu kegemparan kembali ya setelah ada BPI ya. Meskipun sebelum-sebelumnya memang sudah menjadi diskusi panjang ya tentang undang-undang ini.
Nah, dari sekian lama perjalanan itu dengan segala kritik itu, adakah sebetulnya perhatian dari yang dikritik menurut Anda? Oh, perhatian pasti ada. Ya pasti ada dong, ya kan? Pasti banyak. Misalnya tentang jam tayang, misalnya ya jam tayang. Pasti mereka juga pasti tahu dalam diskusi-diskusi kenapa ini nggak bisa dijalankan. Kalau toh dijalankan, ini banyak orang yang bisa rugi dan memang nggak bisa dijalankan gitu, ya kan? Itu juga masalah, ya kan? Mereka tahu yang cuman isinya itu kan bukan kelemahan pada kritik, ya kan? Isinya itu misalnya tentang BBI misalnya gitu, ya kan? Ya tentu saja BBI tahu dong, ya kan? Di satu sisi orang salah tafsir tentang swasta mandiri, undang-undangnya juga nggak konsisten, di dalam bilang duit dari mana gitu kan, di belakang dibilang dari APBN dan APBD misalnya begitu kan, itu kan inkonsistensi, ya kan? Dan BBI tahu, tapi ya kementerian juga takut-takut, apalagi suara-suara gak karu-karuan datang dari mana yang mengartikan ini, mengartikan itu, ya kan? Padahal swasta mandiri itu juga dipakai untuk di Undang-Undang Pariwisata, untuk Badan Promosi Pariwisata Indonesia itu pakai persis seperti BBI. Mereka dapat duit, BBI enggak. Ya kan? Wah, tapi udah bagi yang tidak kurang simpati sama BBI atau teriak-teriak, oh itu kan swasta, itu kan ini nggak boleh dong pemerintah kasih, nggak boleh dong, nggak boleh minta dong, pemerintah nggak boleh kasih dong. Itu kan yang kurang seneng terhadap BBI, ya kan? Padahal BBI punya Kepres, punya ya macam-macam lah ya. Bukan hanya Kepres, tapi juga ada surat dari Presiden yang di mana kementerian harus bantu, ya kan? Oke, Mal, itu kan memang sejak awal tadi seperti ya kita bicarakan dari dulu selalu dapat kritikan tuh undang-undang, tapi ya tetap aja jalan ya. Nah, lalu lama itu suara-suara kritikan itu seakan-akan menghilang. Tiba-tiba dalam beberapa hari ini seorang Kemal Atmojo memunculkan kembali soal ini. Apa latar belakangnya? Ya karena saya lihat sekarang BBI juga lagi aktif untuk mencoba mengepus agar undang-undang ini segera diganti, ya kan? Mengepus undang-undang ini segera diganti, dan kelihatannya juga mungkin DPR setuju. Jadi yang mesti dilakukan sekarang adalah DPR mengubah itu menjadikan revisi undang-undang itu sebagai prioritas. Kalau sekarang belum, dia di prolegnas, tapi bukan prioritas. Jadi targetnya harus masuk prioritas dulu. Nah, baru bisa segera dilaksanakan. Nah, di situ silakanlah stakeholder perfilman beradu argumen tentang apa masih perlu apa enggak, terus undang-undangnya itu seperti apa, perlukah pasal sebanyak itu, ya kan? Itu sih terserah orang film. Nanti beradu aja argumen di situ dengan panja yang baru ya. Dengan sekarang kan sudah baru semua nih. Sekarang baru semua. Kalau dulu sudah ada itu, rekomendasi mereka sudah ada. Nah, kalau mau dari awal ya silakan aja, tapi ya jangan lama-lama, kalau enggak ya jadi cerita omong kosong lagi, ya kan, buang-buang duit aja, buang waktu, buang tenaga, mendingan nggak usah sekalian. Gitu. Coba sekarang uraikan apa saja sih butiran-butiran yang paling penting untuk direvisi di Iya banyak, misalnya ya soal hak cipta yang nggak pernah disebut satu kata pun ya, meskipun udah otomatis ya. Sinematografi itu termasuk yang dilindungi, tapi alangkah bagusnya kalau itu juga dicantumkan di situ, ya kan? Gitu. Terus tentang BBI juga, ya kan, tentang BBI. Terus tentang bagaimana wajib tayang misalnya kalau memang diadakan itu bagaimana maksudnya, ya kan? Ini jangan sampai keliru-keliru. Soalnya kalau keliru-keliru, bikin undang-undang itu jangan mengincar seseorang atau lembaga atau institusi, atau karena dendam atau karena syirik. Itu pasti akan salah. Bikin undang-undang itu harus untuk kepentingan nasional yang jangka panjang. Jangan karena, oh saya mau mengincar ini, saya nggak suka sama ini, semoga dia bangkrut. Ya orang gila itu, ya kan? Nah itulah yang saya khawatirkan, pikiran-pikiran picik begitu itu, ya nggak akan menyelesaikan masalah. Nanti begitu dibikin ya nggak cocok lagi, ya kan? Nah, karena itu kalau mau bikin itu bikin yang benar. Ini bagaimana?
Ya kan? Kalau memang mau nyontek negara lain yang ada undang-undangnya ya contek, cek. Atau contek negara-negara maju. Ya kan? Di Amerika nggak ada undang-undangnya tuh. Perfilmannya maju. Ya kan? Gitu. Nah, ya kayak misalnya itu satu contoh. Ya kan? Nah, jadi kalau bikin undang-undang itu yang benar, jangan didasarin karena sentimen. Ya kan? Nah, termasuk pembuatan undang-undang itu dulu itu ada latar belakang yang menurut saya nggak beres juga. Terlalu dipaksakan sehingga usulan PDIP, saya punya usulannya, itu yang ditolak sama sekali. Jadinya ya begitu, karena mungkin dia curiga usulan PDIP atau karena dianggap terlalu. Nggak apa-apa ya, Anda sebut partai ya. Loh, nggak apa-apa, saya punya buktinya kok. Saya punya dokumennya. Jadi waktu saya punya semua dokumen dari awal, dari sifatnya masih usulan dan pengakuan bahwa ini akan dianggap sebagai usulan Komisi 10, itu semua fraksi setuju, termasuk PDIP. Begitu ke tahap berikutnya, semua ngirim usulan. Usulan PDIP ini nggak ditampung, tapi dipaksain jadi. Jadinya ya begini, ya kan? Nah, kontennya dulu juga dipush, dipercepat. Makanya ada yang nggak terima tentang sensor segala macam kan, tentang LSF segala sampai dibawa ke MK tuh, ya kan, merasa bahwa ini dikriminalisasi gitu perfilman kan. Karena itu kemudian dimunculkan undang-undang. Iya, itu kan sama di MK segala itu kan, sama beberapa. Itu membuktikan bahwa ini terlalu terburu-buru, ini terlalu tidak acceptable terhadap masukan-masukan, ya kan? Hasilnya begitu. Nah, nanti jangan begitu. Makanya orang-orang yang bikin begitu itu, tim-tim yang begitu itu nggak bisa sembarangan. Enak aja, selain ada aturannya ya. Membuat itu kan ada tahapannya, ada aturannya gitu kan. Nah, kalau didasari sudah dengan kebencian, didasari dengan niat tertentu ya jadi ya undang-undang kacau. Artinya menurut Anda undang-undang itu tetap penting ya di dunia perfilman, di dunia lingkungan yang dibahas dalam ya penting nggak penting. Penting itu kalau ya kita rasa penting, tetapi benar-benar pasal yang penting. Jangan jelimet. Wah, apa aja mau atur, ya kan? Nah, itu di satu sisi. Masyarakat film juga sebaiknya sadar, ngapain sih seneng diatur-atur, udah enak-enak bebas kok diatur ini, diatur itu, ngapain? Ya kan? Kan lebih enak menikmati kebebasan, hanya yang penting-penting aja. Pemerintah juga begitu, jangan sok ngatur-ngatur, kalian belum tentu mampu. Tugas pemerintah itu apa sih? Gitu kan gitu. Mensejahterakan rakyat, itu yang penting. Ya kan? Nah, tapi mungkin perlu mengatur bidang-bidang tertentu yang memang perlu diatur. Tapi jangan sampai aja diaturnya nggak bisa melaksanakan, ya kan? Itu juga bukan tugas pemerintah juga gitu, ya kan? Nah, tapi bahwa pemerintah mau mendukung, ya boleh, apalagi kalau punya duit ya. Orang film juga begitu, jangan dikit-dikit pemerintah ngapain, ya kan? Jadi survive-nya itu kurang, dikit-dikit pemerintah dong, duit dong. Gila bener ini, ya kan? Mentalnya jadi mental nggak berani bersaing, gitu mental. Nanti setiap orang begitu mengikut grup WhatsApp apa, habis itu berasa orang film, habis itu minta pemerintah, kalau nggak dikasih marah-marah. Tapi kalau dikasih bikin film jelek, ya kan? Tapi minta lagi, merasa orang film. Dari sisi mentality, ya kan? Tapi ya itu semangat survive. Memang susah jadi orang hebat itu, ya. Emangnya gampang itu jadi orang nomor satu baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu susah dan nggak semua orang harus di situ. Emangnya film ini buangan atau bagaimana? Memang harus survive, memang harus orang ngejar untuk menjadi Garin, untuk menjadi Christine, untuk menjadi siapalah sutradara hebat sini ya, Hanung siapa misalnya. Itu nggak gampang, ya kan? Gitu, sebelum jadi aktor yang hebat nggak gampang. Ya memang begitu, ya kan? Di Amerika juga salah gila lagi tuh persaingan di luar negeri, ya kan? Bukan minta dong kementerian kasih gua duit. Pemerintah juga jangan begitu sok mau bisa ngatasin semua, nggak bisa.
gitu. Kecuali kita berlimpah ruah duit kita harus kita mendukung, itu sih bagus-bagus aja, tapi jangan merasa berkuasa juga. Dan orang film jangan mengandalkan kekuasaan. Kuasa itu ganti-ganti. Sebentar lagi Pak Jokowi turun dengan perangkatnya. Ingat, dulu juga begitu dengan perangkatnya, habis kalian. Kalau mengandalkan KKN begitu. Jadi mesti ada semangat survive-nya. Gaya bahasamu, gaya ceritamu, gaya penuturanmu tidak berubah ternyata. Nah itu, ya. Itu mentality itu. Tetap seorang Kemala Atmojo kenal. Nah, termasuk LSF juga. Jadi jangan senang. Apa termasuk LSF itu apanya? Oh iya, LSF itu ya sekarang sih gerakannya. Dulu merasa hebat bener, jagoan bener. Dengan undang-undang yang lama. Ini cerita yang lama ya. Jagoan bener, wah berkuasa bener. Aduh begitu zaman berubah, aturan berubah, presiden berubah, menteri berubah. Nggak ada. Jadi jangan merasa terlalu penting, gitu. Jangan merasa terlalu hebat. Nah, berarti undang-undang yang ini untungnya untuk LSF itu. Untungnya sekarang LSF ini satu sekali-kalinya nih saya puji dengan sensor mandiri. Saya dari dulu gak seneng juga sama sensor mandiri itu sebuah perjalanan yang bagus. Arahnya sudah benar. Nih. Kalau enggak itu LSF terlalu potensi untuk melanggar banyak hal. Melanggar moral hak cipta ya, undang moralitas hak cipta kan, undang-undang hak cipta punya dua dimensi ya, dimensi ekonomi dan dimensi moralnya pasti kena karena dipotongin LSF zaman dulu ya kan, itu moralnya pasti kena, ya kan. Nah sekarang sudah arahnya sudah benar, sudah sensor mandiri, jadi LSF itu menyediakan semacam guidance, ya kan, semacam guidance lu kalau mau nonton sesuaikan umurmu. Ya kan, lu kalau ketemu baygon jangan diminum karena ini obat untuk nyamuk, ya kan. Nah, jadi nggak gampang disalahin lagi kayak dulu, ya kan. Kalau dulu LSF itu gaya bener ya kan. Padahal karena dimungkinkan dengan undang-undang yang lama, tapi dengan undang-undang yang ini kan justru sangat patuh dan justru bisa bermanfaat bagi. Sudah lebih baik, apalagi dengan sensor mandiri. Itu menurut saya jalannya sudah benar, ya kan. Meskipun nggak semua masih bisa diatasin. Misalnya soal dubbing, masih ada itu di TV-TV yang dubbing itu acara ya kan, acara-acara luar negeri yang didubbing, prosentasenya juga. Ya kan? Kalau itu karena memang undang-undangnya kalau sudah di lapangan, sudah di televisi sudah berbeda, dia pakai. No. Itu film, jadi itu masuk di sensor dulu. Kemudian di TV didubbing jadi bahasa Indonesia. Secara undang-undang juga nggak boleh, tapi juga kalian nggak bisa laksanakan juga, nggak bisa tegur juga, belum prosentasenya, ya kan? Nyatanya hal-hal seperti itu kan menjadi kelemahan dari undang-undang ini kan. Jadi nggak jalan ini undang-undang di lapangan, ya kan? Prosentasenya itu masih. Karena ada beberapa hal itu yang film. memang sangat krusial. Kalau untuk pendidikan boleh. Di antara undang-undang. Iya kalau. Belum lagi berbenturan dengan undang-undang yang lain ya. Iya, betul. Undang-undang yang lain itu jadi problemnya. terlalu banyak masalah karena dulu dipaksakan. Nah sekarang mumpung ada kesempatan berpikir jernih, kalau mau dibikin undang-undang, bikinlah yang benar. Timnya yang benar, apa yang perlu diatur dan apa jangka lama. Karena zaman juga sudah berubah. Sekarang sudah muncul OTT. Ya kan? Itu masih perlu nggak sih pakai undang-undang OTT segala OTT itu otomatis nyangkutnya ke undang-undang telekomunikasi, ITE. Oke. Jadi ITE akan take down barang-barang yang nggak benar di sana, ya kan? Meskipun bukan nggak bisa ngatasin seluruhnya, ya kan? Memang ITE itu OTT itu barang baru, dan itu kalau dijelaskan agak-agak rumit karena OTT itu apa, platform itu apa. Ya kan, single platform atau apa, multiple platform itu apa, segala macam, dan efeknya apa ke orang-orang film, ke film-film, potensi pelanggaran hak ciptanya, ya kan? Karena kan OTT itu bukan cuma film gitu, di sana ada musik, di sana ada macam-macam, file-file digital, ya kan? Gitu, ya terutama musik ini yang banyak kena kan lagu-lagu cover segala macam itu kan, gitu. Terakhir kan yang saya dengar lagu Santik misalnya, itu bukan hanya di-coverkan, dibikin lagi, tapi diubah syairnya sedikit, itu berkarya sampai peninjauan kembali itu 4 tahun ya, berperkara lagu Santik itu.
Mal, dari pembicaraan tadi itu kan tampak bahwa di lapangan itu ada perbenturan tuh antara undang-undang kan. Tadi dari obrolan ini aja sudah ada 3 undang-undang yang dipertemukan di lapangan. Undang-undang perfilman, undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi. Hak cipta. Apalagi ada dan lain-lain. Itu bagaimana? Apakah harus bisa atau tidak bisa untuk disatukan atau bagaimana? Oh enggak, disatukan jelas enggak. Tapi yang penting undang-undang perfilman itu memikirkan dulu. Jadi membuat satu daftar inventarisasi masalah apa sih sebetulnya yang penting perlu diatur di dunia perfilman ini. Ya kan? Apa sebetulnya yang kita harapkan? Ya kan? Peran pemerintah itu seperti apa? Orang film harusnya seperti apa, ya kan, masyarakat perfilman, misalnya gitu. Itu dipikirkan benar-benar untuk jangka panjang, jangan karena asal nyeplak aja, ya kan, asal nyeplak, asal sentimen, asal iri, asal apa, itu nggak bisa begitu, ya kan, karena itu perlu orang yang mesti ngatur, mesti benar-benar tahu dan tahu teknik pembuatannya, ya kan, jangan dipikirkan jangka pendek. Siapa yang pernah memikirkan OTT begini kan? Sehingga semua awal-awal gagap kan, ini siapa yang urus ini barang perlu disensor apa enggak nih, ya kan, terus bagaimana ini, siapa yang bertanggung jawab nih, ya kan. Lalu pernah ada gugatan kan dari kalau nggak salah MNC Group ya, minta bahwa OTT itu diperlakukan seperti yang lain, ditolak sama Mahkamah Konstitusi bahwa ini berbeda, ini bukan ranah urusan dengan kayak film-film biasa, ya kan. Nah, gitu, karena enggak, ya karena berbeda, itu ranahnya itu undang-undang telekomunikasi di sana, sehingga nggak bisa disamain. Katanya minta disamain kan karena konon OTT ini menurunkan iklan banyak TV, karena iklan juga mau nggak mau terserap, terus nggak kena sensor. Sementara acara-acara TV, sinetron kena sensor, film kena sensor, sementara OTT nggak kena sensor. Mereka minta itu diperlakukan sama, ya kan? Gimana? Ditolak sama Mahkamah Konstitusi, enggak, itu berbeda itu, begitu kan? Nah, yang begitu-begitu itu, ya kan? Jadi nanti kalau mau bikin undang-undang yang benar, ya kan? Atau cukup sebagai misalnya di bawah undang-undang, misalnya keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri, barangkali cukup. Yang penting-penting itu juga perundang-undangan, ya kan? Peraturan menteri itu juga perundang-undangan itu. Anda nggak ingin lebih berperan dalam hal ini selain melalui tulisan? Ya mungkin tadi Anda bisa bertemu langsung, membicarakan dengan organisasi-organisasi DPR. Kita kan cuma bisa nulis. Saya ini sebagai sekaligus disclaimer ya, saya ini sebetulnya cuma pengamat kesenian. Saya senang menonton, bukan pengamat juga. Saya senang nonton seni, saya senang membaca sastra, saya nonton teater, misalnya itu saya senang, ya kan? Saya senang baca-baca, itulah posisi saya. Nah, dari kesenangan saya itu sekali-sekali saya menulis, ya kan? Saya senang dikit-dikit baca filsafat, dikit-dikit baca hukum, dikit-dikit baca seni. Kesenangan itu membuat saya kadang-kadang sekali-sekali menulis. Jadi saya ahli juga bukan, masih banyak yang ahli-ahli yang lain, ya kan? Gitu. Begitu Ibu Rita. Oke, Mal. Yang terakhir saya ingin tanya, bidangmu itu kan banyak sekali sekarang, dari wartawan, lalu kemudian ke dunia hukum, ya itu gimana? Ya gini ceritanya, kan? Ya wartawan dulu wartawan tidak ada iya, kaitannya sama hukum loh, lebih ke wartawan kan? Kan kesenian kan, sampai sekarang itu terbawa sampai sekarang. Tapi sekarang untuk meliput-liput yang siaran langsung gitu kan, umur sudah nggak cukup ya. Nah, saya lihat juga hukum di Indonesia itu, aduh, bener-bener dah kadang-kadang memprihatinkan. Jadi kayak bisa dimain-mainin, kayak kurang ajar bener, ya kan? Karena itu juga menimpa saya, makanya saya studi, ya kan? Itu menimpa saya, ini kurang ajar nih. Ya. Bagaimana itu kurang ajar? Nah, bayangin bahwa saya pernah punya perkara. Duit saya di ATM ketika itu nggak sampai 2.500.000, ya, betul ya. Jadi saya cuma bisanya ngambil di ATM itu sekali 1.200.000. Tapi karena ATM rusak saya berpindah, berhasil dong 1.200.000.
Kan duitnya kan nggak sampai 2,5 juta ya, berhasil. Suatu kali, ya kan, ketika duit saya sudah masuk lagi, saya dikasih surat bahwa saya mengambil duit 2 kali. Dua-duanya berhasil. Gila nggak itu? Padahal duitnya aja nggak cukup. Kalau cukup berarti nggak ATM ngutangin saya dong. Betul? Dan ketika awal-awal saya protes, dia mengakui. Sebenarnya semua mengakui. Tapi begitu kita makin ngotot, kamu tahu disodorin satu CCTV yang direkayasa. Gila nggak itu? Oleh satu bank besar. Ini CCTV rekayasa. Kelihatan jamnya nggak cocok, struknya tempelan, itu ketahuan semua. Padahal awal-awal waktu teleponan, waktu datang itu dia ngaku. Begitu saya pekarakan, ya kan dia nggak ngaku, ini CCTV-nya. Saya datengin itu ahli forensik CCTV anak dari Perancis. Palsu ini. Gila gak? Di pengadilan negeri menang. Tinggal diurut aja duitnya. Ini duitnya nggak cukup, bagaimana ngambil 2 kali? Ahlinya juga terang nih, nggak cocok nih jamnya. Ini nggak bawa tas, satunya bawa tas. Ini jam segini struknya udah keluar, anaknya aja belum datang. Di pengadilan negeri menang. Tapi di tingkat atasnya, tahu sendiri, di atasnya lagi itu. Ya sama saya sekarang lah, sekarang aja masih terjadi gitu. Sampai hari ini. Itu gila itu. Ke DPR? Maksudnya Anda menjadi anggota DPR untuk supaya kalau bisa. DPR itu juga bisa repot itu kita suratin, termasuk media massa kita suratin, nggak percaya karena iklan mereka banyak dan menganggap bahwa bank-bank itu big to be fail, terlalu besar nih kalau dikorbankan demi kepala Atmojo. Padahal benar itu ada istilah terminologi begitu, itu yang di kepala, belum duitnya. Tapi itu satu demi satu mati itu hakimnya, mati cepet tuh. Terus Anda kan juga. Makanya saya belajar hukum. Ketika itu kita masih pakai pengacara. Tahu sendiri pengacara kita waktu itu. Ya mohon maaf saat itu ya. Lebih banyak saya yang bekerja daripada dia. Makanya sekarang saya menjadi gitu untuk membantu nantinya orang-orang. Sekarang kalau itu diperlakukan kepada teman saya atau pada saya ladenin sampai kuburan itu, kalau perlu saya lapor ke internasional. Saya bikin hancur dunia perbankan di Indonesia. Pengacara gitu? Enggak, sama teman-teman. Kalau sekarang teman-teman saya diperlakukan begitu, saya akan teruskan itu sampai luar internasional. Toh kita nggak susah nulis bahasa Inggris. Anda juga memperdalam filsafat. Oh ya, itu lebih duluan mana? Lebih dulu filsafat. Oh, filsafat dulu, terus hukum. Ya, itu filsafat belakangan ketika saya udah kerja, sudah ada waktu, sudah bisa ngatur waktu, saya belajar filsafat, ngambil mata kuliah yang saya sesuaikan dengan waktu kerja ya. Setelah lulus, itu lama lulusnya karena saya sempat ke Amerika. Lulusnya agak lama. Setelah itu baru hukum. Nah sekarang saya membantu teman-teman yang punya kantor lawyer gitu. Saya tinggal tunggu kalau ada macam-macam. Dan ternyata kasus perbankan itu di pengadilan banyak sekali. Yang aneh-aneh. Ada duit hilang, ada kayak saya nggak keluar tapi dia aku keluar, ada ngambil dari ATM yang lain, ada yang macam-macam. Itu orang gila tuh, sistem perbankan kita itu masih ya orang gila. Jadi apa yang langsung terpikir langsung ditulis gitu? Nggak, kadang-kadang kan saya tiap hari masih dikit-dikit baca lah ya, baca mengikuti perkembangan berita dikit-dikit, apa yang kira-kira menarik yang mungkin saya baca, termasuk saya tulis, termasuk soal hak cipta. Banyak yang salah pengertian, nggak bisa membedakan hak cipta sama hak merek aja nggak bisa bedain, ya kan? Ini kan kacau, ini tahun 2002 ini ya kan, 2003 sekarang ya. Itu aja nggak bisa bedain. Pokoknya semua hak cipta. Padahal macam-macam cerita di situ. Ya gitu-gitu saya merasa harus nulis gitu kan, ya kan? Nah ya begitu-begitu aja hidup saya, gini-gini aja Rita. Oke, sekarang tentang undang-undang perfilman. Sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Peran negara sejauh mana? Negara itu pertama-tama tugasnya mensejahterakan rakyat. Di luar itu tentu boleh, mensejahterakan itu bisa dibawa artian luas ya. Artinya ya infrastruktur yang dasar itu harus ada, kesehatan, transportasi, komunikasi itu dasar.
ya kan? Nah, tentu saja hal-hal lain juga boleh diatur, tapi juga jangan sok merasa bisa ngatur semuanya, termasuk moralitas warga. Nggak punya kemampuan. Moralitas individu itu bukan urusan negara, ya kan? Mau saya berhubungan seks sama siapa, posisinya kayak apa, itu terserah saya. Negara nggak boleh ngatur itu, ya kan? Tidak punya hak, ya kan? Nah, masyarakatnya juga begitu, jangan senang diatur. Orang kok senang dikit-dikit diatur, bikinin dong pasal begini, ya kan? Apa kalian ini? Ya kan gitu. Pemerintah juga jangan gitu, jangan sok ngatur. Jadi sama-sama diatur yang penting. Bahwa pemerintah kalau punya duit kasih dukungan ya bagus. Ya kan? Begitu. Apa-apa yang sifatnya mendukung ya bagus. Tapi yang saya concern itu mentalitasnya itu, pemerintah juga jangan sok hebat, ya kan? Ada batasnya, limit kekuasaan itu ada batasnya. Apa yang boleh dan nggak boleh, ya kan? Gitu, jangan sampai kayak kemarin kan jadi rame itu kan KUHP kan, soal kumpul kebo ini diatur kayak apa, harus soal berpasangan. Kalau tapi kelihatannya orang pinter, untungnya di situ ada Prof. Edi juga ya. Ya nggak banyak orang hukum yang kayak gitu, ya kan, dan nggak banyak, termasuk Prof. Edi yang jadi sekarang wakil menteri itu oke. Menurut saya sih dia pinter. Terus kritiknya dari pengacara pada wajah, pengacaranya goblok itu, dia nggak ngerti apa asal jeplak aja. Karena terkenal, ya kan, dia nggak ngerti itu filosofi bagaimana membuat hukuman mati, bagaimana, ya kan, soal kumpul kebo, bagaimana, mana dia asal. Oke, melanjutkan tulisan Anda akan kawal sampai di mana? Ya paling saya akan, ya itu saya sebarkan, saya kasih tahu kalau ke teman-teman BPI ini kalau nanti ya revisi undang-undang yang hati-hati, ya kan. Itu ini berbahaya, kita harus pikirkan, jangan, kita nggak tahu loh teknologi ke depan kayak apa, ya kan, kita belum tahu, kita aja begini nggak terbayang, ya kan, tiba-tiba platform film di mana-mana, ya kan, waduh kacau ini, ya kan, orang bisa nonton, ada yang gratis, ada yang bayar, ya kan, itu yang nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Ngomong-ngomong, Anda punya memperhatikan soal PFN nggak? Ya PFN itu, nah ini salah satu BM, itu saya dengar gosipnya macam-macam. Sebentar saya dengar mau dihapus, sebentar katanya mau direvitalisasi, sebentar begini sebetulnya apa. Nah ini juga pemerintah mesti jelas, PFN itu mau diposisikan apa. Jangan omong doang, ya. Begitu ngomong, oh ya nanti kita sebagai satu sentra produksi lah, kita ini, ya kan, dari nanti kliennya dari BUMN, nyatanya juga enggak. Biasalah sahur manuk enggak jelas kan. Sahur manuk dan ketakutan yang enggak jelas. Coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan sahur manuk. Ya orang semua asal ngomong. Asal ngomong enggak ada argumennya, asal nyeplos aja gitu. Spontanitas. Enggak dipikirin, ya kan? Ya gitu. Asal ngomong, asal berbeda aja sama orang lain. Nah, karena dia musuh gua ngomong A, gua ngomong B. Ya apa? Ya kan, orang pada setting semua. Jadi menurut Anda udah nggak perlu? Nah, terserah, jadi mesti ada kajiannya. Ini kalau mau dijadikan museum, jadikan museum yang benar, museum film, ya kan, yang benar. Kalau mau direvitalisasi, ya dijadikan. Tapi ini kita tiap hari cuma dengar gosip terus. Saya kan orang luar. Gosipnya apa? Ya, mau dimatikan, mau dikasih duit, mau produksi, mau ini direktur ganti, direktur gonta-ganti, nggak ngapa-ngapain itu, ya kan, pusing jadi direktur di situ. Ya kan, nah itu Erick Thohir itu mesti tahu, mesti jelas tuh, ya kan, ini maunya diapain ini, ya kan, mau dibunuh dalam tanda petik ya, ya dijadikan museum, ya ada alokasi duit ada kan, di pemberdayaan kebudayaan, ya kan, nah mau dihidupkan ya hidupkan, nanti semua BUMN bikin iklan film dari situ, semua bikin film dari situ, barangkali bisa. Anda mau nulis itu juga? Ya kapan-kapan, nanti kalau saya kesel saya tulis. Sekarang belum kesel? Ya nggak tahu. Ya kan, itu untuk urusan film, kan saya ada concern juga yang lain ya. Tentang kesenian tuh, tanda petik, tugas saya juga tanda petik ya. Banyak novel-novel lama yang perlu saya baca, saya bikin ikhtisar, saya review juga concern saya juga gitu. Ya kan? Sekarang ini memang PFN limbung ya, seperti yang disampaikan oleh
malah tadi. Tetapi kalau kita mau kembali pada PFN yang sebenarnya, itu sebetulnya kesempatan dia untuk jadi satu lembaga acuan ya. Mungkin dia memproduksi film sejarah yang tidak disentuh oleh produser yang lain, ya kan? Bagaimana menurut Anda? Oh, sangat mungkin. Asal itu memang ini kaitannya dengan politik perfilman atau politik kebudayaan. Kalau itu dianggap penting bisa. Dulu lahirnya PFN juga begitu kan, supaya negara ini bisa memproduksi satu film-film yang dianggap baik ya, tidak terlalu komersil gitu kan. Dan bisa saja sekarang begitu, tetapi jangan nggak ada kajiannya. Sebaiknya itu kita lihat politik perfilman kita itu, kita mau apa sih? Politik kebudayaan kita mau apa? Kalau memang itu mungkin, kenapa enggak? Tapi terus dilaksanakan. Jangan menjadi cerita doang, wacana, pusing sampai menteri berganti. Ini tinggal berapa waktu lagi ganti menteri nih. Ya kan? Pak Presiden sebentar lagi ganti. Ya kan? Belum tentu penggantinya punya concern yang sama. Ya kan? Nah ini repotnya. Di sini juga begitu. Ganti menteri, ganti kebijakan, ganti orang dengan dasar-dasar yang kadang-kadang aneh. Ya kan? Memang kita bangsa yang masih muda, belum punya wisdom. Ini bagaimana negara Indonesia ini. Ya kan? Terus jatah-jatahan. Ini jatahnya partai ini jatahnya partai ini. Orang nggak salah tapi kan? Bukan nggak salah, kadang-kadang ukurannya jadi bukan kompetensi, bukan karena dia mampu, tapi karena dia merasa kita harus mengakomodir dari partai ini karena pendukung, karena tim sorak, komisaris utama di beberapa mana itu maunya, loh apa kan dia pendukung. Nah ini, jadi bukan karena kemampuan, tapi karena pendukung, karena tim sorak. Ini ya kan, bukan salah, boleh cari, tapi unsur kompetensinya masih yang duluan, ya kan. Susah kalau asal tim pendukung tim sora ya susah, ya akan selamanya begitu. Jadi ini cuma jatah-jatahan alokasi duit negara aja, ya kan. Oh sekarang ini wah, kamu tahu gaji komisaris perusahaan swasta yang gede 1 miliar sebulan, bayangin itu cuma tim muke gile. Itu ya boleh ditampung di tempat yang tepat. Orang yang di situ mesti kualifikasinya mesti jelas. Tapi kalau Anda ditawarin jadi komisaris? Nah, kalau ditawarin asal semua komisaris yang belum tentu saya mampu ya nggak mau, orang gila. Ya kan? Kita juga malu dong. Kita nggak ngapa-ngapain duduk 1 miliar sebulan, duduk tepuk-tepuk. Muke gile. Sadis bener duit negara dibagi dari dulu. Kita nggak tahu nanti presiden berikutnya. Termasuk yang sekarang, termasuk di kementerian, geng-gengan, edan itu semua menurut saya. Ya kan? Datengin konco-konconya doang, bukan karena kualifikasinya. Itu yang sedih. Mau closing statement dari Anda. Ya itu tadi, menjadi the best itu nggak gampang. Dan kita harus sadar diri kita itu kuatnya di mana. Kalau saya bukan misalnya saya ini supaya gampang. Kalau saya memang nggak mampu jadi sutradara, nggak mampu di dunia film, ya saya harus sadar dong, ya kan? Saya harus sadar memang bukan itu dunia saya. Tapi jangan saya di situ teriak-teriak, pemerintah ini duit dong, kan duit bikin film nggak bisa. Jadi harus sadar terus itu satu. Kedua mentality. Ya kan, survival of the fittest-nya itu mesti ada. Ya kan, mesti jadi nomor 1 itu hebat. Begitu juga di dunia lain. Bukan cuma film. Emangnya jadi penyanyi yang hebat-hebat itu gampang. Emangnya jadi Anggun C. Sasmi gampang. Jadi Agnes Moniska gampang. Ya sembarangan. Ya kan. Terus nanti orang yang PU biasanya apa yang ngurusin orang nyanyi, ikut grup penyanyi, merasa sebagai penyanyi. Pemerintah dong kasih duit kita latihan, studio yang bagus. Terus tiap hari ngocehnya gitu, padahal dia nggak bisa, bukan penyanyi. Nah ini yang nggak sadar, dan ini orang banyak. Di dunia macam-macam, bukan cuma film. Memang susah jadi orang nomor 1. Ya kan? Memang susah. Kalau yang benar murni ya, ada 1-2 bisa karena laki, karena ekonomi keluarga, tapi biasanya begitu nggak tahan lama. Ada kan?
Di sini dulu kita punya itu sutradara yang suka bikin film macam-macam ya. Ada itu. Duitnya keluarga kaya gitu. Tapi filmnya nggak ada yang bener. Ya kan? Bikin festival ini, bikin film ini. Cerita kemana-mana acara. Tapi di dunia lain juga sama. Ya kan? Memang susah jadi the best itu susah. Ya kecuali tadi orang yang laki tadi yang itu cerita lain. Itu pun ada umurnya yang begitu-begitu nggak bisa dibohongin. Cepat atau lambat itu akan ketahuan di mana kualitas. Ya kan? Nah, itu kalau makanya saya tadi disclaimer, saya ini bukan siapa-siapa ya. Saya ini penikmat seni, penikmat hukum, penikmat filsafat gitu. Kalau saya merasa ada sesuatu yang saya tulis, saya kepingin tulis. Jadi saya ahli juga enggak. Masih banyak ahli. Cuma memang saya lihat memang ahli ada loh orang ahli bener. Makanya saya di bidang hukum misalnya, saya cukup hormat sama Edi, ya Prof Edi itu pintar menurut saya. Ya kan itu di hukum ya. Di filsafat banyak. Bukan yang muncul-muncul di TV-TV itu. Ya kan? Kita punya Frankie Hardy Budiman, kita punya kok sini Joao Inesensio, kita punya banyak itu. Ya kan? Itu yang nggak muncul di TV itu. Jadi popularitas itu satu soal. Kualitas satu soal. Ada orang-orang yang nggak punya akses. Begitu, ya kan? Tapi sebetulnya mereka juga nggak kepengin itu tampil begitu nggak kepengin. Tapi ada yang kepengin tampil terus apa aja, ya kan? Yang saya lihat, aduh, bagaimana ini? Ngomong ngawur kok di banyak yang seneng itu bagaimana itu, ya kan? Hanya main retorika dibolak-balik ini padahal, aduh, kacau. Tapi disenengin orang, itu bagaimana? Itu fakta-fakta lain. Itu cerita-cerita. Tapi banyak anak-anak muda yang hebat-hebat, ya kan? Oke. Gitu, ya. Terima kasih sekali Kemala Atmojo yang luar biasa. Dan ya itu tadi pembicaraan dengan seorang Kemala Atmojo yang luar biasa seperti saya sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan Anda dapat menikmati obrolan kita sampai ketemu. Obrolan ngawur. Ya, sampai ketemu dan jangan lupa subscribe ya dan juga bunyikan lonceng, sebarkan kepada teman-teman Anda. Dari saya Rita Sriastuti, sampai jumpa kembali dalam podcast kita Action Nihil. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action! Nihil.